Perkenalkan, saya Dinda Ardialukita. Saya dari 121 yang dimana di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih lanjut mengenai perundingan Linggarjati. Selamat menyaksikan. Jadi yang melatar belakangi adanya perundingan Linggarjati ini adalah masuknya Afne yang diboncengi Nica ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya peristiwa 10 November. Selain itu, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan masalah politik dan militer di Asia. Pada awalnya, Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hogu-Veluwe yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 April 1946. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Dalam perjanjian tersebut, tentunya terdapat beberapa tokoh yang datang, sekaligus mewakili masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut adalah yang pertama, pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Adnan Kapogani, Sosanto Tirto Projo, dan Muhammad Rom. Kedua, pihak Belanda diwakili oleh Willem Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Paul, Haji van Mock, serta F. de Boer. Sedangkan yang ketiga, pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killearn. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Mengenai RIS sendiri, Soekarno menerima kompromi tersebut untuk menghindari perlawanan terhadap Belanda yang sulit dan pemahamannya mengenai sistem republik. Maka ia dapat memimpin RIS yang mayoritasnya penduduk Indonesia. Sementara Komisi Jenderal juga menerima kompromi tersebut karena kemungkinan perang dapat dihindari dan hubungan Belanda dengan Indonesia dapat berlanjut. Perjanjian ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi beberapa pihak, kehilangan wilayah ini adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan delegasi Indonesia adalah kekuatan militer Belanda yang hebat dan militer Indonesia yang apa adanya. Apabila perundingan ini tidak membuahkan hasil, akan mengakibatkan perang kembali yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia harus ikut dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda. Namun, dalam perjanjian ini, Indonesia memiliki dampak positif di mata dunia internasional, makin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Saya akhiri, bye-bye!